Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Berjumpa kembali kita bersama resume fundamental saham. Kita akan membahas laporan keuangan triwulan 1 tahun 2024. Kali ini kita akan membahas TKIM, pabrik kertas Ciwi Kimia Tbk. Analisa ini adalah bahan pemikiran tambahan, bukan perintah untuk melakukan beli atau jual. Karena ini adalah bersifat edukasi dan sebagai bahan pertimbangan ya. Analisa ini kali lagi berdasarkan juga kepada analisa fundamental berupa value investing ya. Baik, kita bahas perusahaannya dulu. Pabrik kertas Ciwi Kimia Paper Factory ini atau TKIM ini ya adalah bagian dari atau anak usaha dari kelompok Sinarmas ya, atau kita sebut juga konglomerasi Sinarmas ya. Oke, TKIM ini berlokasi di Sidoarjo ya. Mulai produksi tahun 78, tahun 2006 kapasitas produksinya meningkat ya menjadi lebih dari 1.200.000 metrik ton per tahun ya. Baik, perusahaan ini ya produknya ya bernilai tambah seperti kertas khusus, kertas fotokopi, kertas wood free tanpa lapisan, kertas coklat industri, kertas tanpa karbon, dan berbagai alat tulis sekolah dan kantor ya. Buku tulis, pembalut spiral, buku bersampul tebal, buku gambar dan lain-lain ya. Yang ada hubungannya dengan kertas-kertas olahan tadi ya. Mereka juga ada aktif mempromosikan untuk daur ulang kertas bekas ya. Jadi serat daur ulang tersebut digunakan untuk membuat berbagai produk kertas halus dan alat tulis Ciwi Kimia ya. Baik, kita lanjut ke pembahasan perusahaannya, laporan keuangannya. Apabila dirasa pembahasan kita ini bermanfaat, sekali lagi silahkan untuk di like, subscribe, dan share ya. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan pemikiran bagi kita semua. Dari data yang kita dapatkan, kita mendapati bahwa dari segi perusahaan ya, harga sekarang ini dari segi perusahaannya ada diskon 35%, berarti ada ruang bagi perusahaan ini untuk bertumbuh kembang mencapai nilai bukunya di 12.700 ya. Harga sekarang baru 8.200. Jadi ada ruang bagi perusahaan untuk terus berkembang mencapai ke nilai bukunya. Kalau perlu mencapai melewati dari nilai bukunya. Sedangkan dari segi keuntungan ya, sehingga nanti perusahaan ini apakah valuasinya mahal atau murah, kita mendapati bahwa perusahaan ini juga dari harga sekarang kita punya diskon 39% karena maksimal pembelian di 13.400, harga baru 82.225 ya. Ada diskon 39%. Ini termasuk diskon yang sangat besar ya. Sehingga dari segi valuasi kita dapat menyimpulkan valuasinya murah. Namun dari segi valuasi yang sangat murah ini ya, perusahaan tidak membagikan dividen yang menurut saya memihak kepada investor, karena hanya ini tahun 2022 ya, itu hanya 1%, sehingga kalau kita konversi ke dividen yield sekarang itu hanya 0,16%. Sangat kecil ya dividen. Selama setahun kita menunggu hanya 0,16% ya. Padahal dari segi keuntungan perusahaan ini untung besar ya. Coba misalnya kita berandai-andai misal 30%, maka itu sekitar 4%, hampir 5 ya. Mungkin ini sekitar 35%, baru sampai 5% ya. Nah, sekitar 35-an ya. Sebagai investor kita tentu pengennya bahwa dia membagikan dividen yang misalnya lebih dari 30% ya.
Itu keinginan kita sebagai investor ya. Oleh karena itu secara valuasi dengan diskon 39% ini sangat bagus ya. Hanya sayang bahwa tadi dividennya tidak memberikan imbal balik yang kita anggap memberikan return yang bagus, sehingga akhirnya kurang matching ya. Harusnya ini dengan 39% misalnya minimal 5 saja sudah, 5% saja dividennya sudah sangat bagus kalau menurut saya ya untuk perkembangannya. Oke, dari segi yang lain semuanya kalau menurut saya bagus, hanya dikasih ini jumlahnya 29%, berarti pengendali memang tidak trading ya. 71%-nya itu tidak ditradingkan. Berarti perusahaan memang fokus kepada perusahaan ya. Padahal ini adalah anak usaha, tetapi mereka tidak menjual saham mereka secara keseluruhan, tidak mentradingkannya ya. Oleh karena itu dari data ini ya kita dapat simpulkan bahwa perusahaannya sangat bagus, hanya kurang memihak investor, itu saja ya. Biasanya bukan biasanya ya, yang seperti ini kadang-kadang valuasinya di bawah tapi harganya tidak naik-naik mungkin ya. Tapi bisa juga harganya naik ya. Artinya apa? Investor di sini mengejar capital gain juga bisa ya. Baik, kalau menurut saya pribadi, saya tentu akan mengambil kesimpulan seperti ini. Tentu saya mencari yang ada diskon dan dividennya besar ya. Diskonnya sudah ketemu, tinggal dividennya saja lagi ya. Oke. Demikian, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.